video tutorial pembuatan batas wilayah. Kini kita bisa langsung membuat bagaimana caranya membuat peta geologi gitu ya, menggunakan batas wilayah yang udah kita buat sebelumnya. Jadi jangan lupa ini ArcMap udah saya buka. Terus kita seperti biasa langkah pertama membuka properti, mengatur koordinat sistem guys 1984 apply. Oke, terus langsung aja kita add data. Kita menambahkan data geologi yang kita dapat di internet nih. Untuk datanya bisa di download sendiri ya, bisa di Lapak GIS atau Indonesia Geospasial biasanya ada. Untuk saya sendiri downloadnya itu di Lapak GIS ya, lapakgis.com, nggak disponsorin, disclaimer aja. Terus kita tambahin data batas wilayah yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kita di sini bakal membuat peta geologi, dan dimana wilayah yang akan kita gunakan itu adalah ITERA gitu. Jadi kita pakai contoh sebagai pembelajarannya adalah batas wilayah ITERA. Di sini saya udah simpen berdasarkan video yang sebelumnya, itu namanya Uyup ITERA. Yang pertama kita perlu buka conversion tools di ArcToolbox. Terus kita ambil from KML to layer. Kita ambil data yang udah kita buat tadi di peta geologi. Nah, ini Uyup ITERA, kita open aja. Terus kita mencet, sebentar, kita mencet OK. Di sini loading to layer, oke. Nah, kalau udah bisa kita atur dulu warnanya. Untuk fill colornya kita pakai no color. Outline kita kasih warna hitam aja. Kita klik OK. Kita bisa lihat di mana dia ada. Di kita tinggal klik kanan di Uyup ITERA-nya, terus kita zoom to layer gitu. Nah, ini untuk wilayah ITERA-nya gitu ya. Nah, di sini warnanya itu masih sama semua gitu ya, karena kita belum atur untuk simbologinya. Jadi kita ke layer geologinya, kita ke properties, terus kita tinggal pilih simbologi. Nah, kita ke kategoris, terus kita ambil formasi. Untuk peta geologi kita pakai legenda formasi batuannya. Kita klik all value, kita yes, tunggu sebentar, terus kita apply, terus kita oke. Nah, warnanya bakal berubah di sini. Terus kita zoom out lagi biar kelihatan lebih jelas. Ini adalah wilayah ITERA. Sebentar. Nah, benar ya, di ITERA di sini. Oke, kita zoom lagi. Kita ambil 1/100.000 aja. Zoom to layer. Oke. Di sini perlu kita kasih label dulu untuk tahu letak Uyup ITERA itu ada di bagian formasi apa gitu ya. Label feature ini layer, kita apply, kita oke. Nah, formasi Lampung. Kayaknya formasi Lampung ini terlalu general ya, jadi dia
cukup besar. Kita lihat dulu atribut tabelnya. Di sini sebenarnya ada beberapa atribut yang merepresentasikan masing-masing shape. Itu ada formasi, penyusun, dan umur batuannya gitu ya, mulai umur, akhir umur, dan lain-lain. Tapi di sini kita pakai formasi aja gitu ya. Untuk formasi ternyata ITERA ini termasuk ke dalam formasi Lampung gitu ya. Sebentar, formasi Lampung. Formasi Lampung itu ada di oh ya, beneran ada formasi Lampung ya. Kita ganti aja warnanya supaya lebih terang. Oke. Kalau udah, sebenarnya udah cukup untuk ini aja. Terus kita kita masukin ke layout view gini. Cuman opsional aja, ada beberapa hal yang bisa kalian tambahin lagi, kayak batas wilayah kecamatan atau aliran sungai gitu. Mungkin bisa kita tambah juga. Di sini saya punya SHP batas sungai juga, jadi bakal kita coba batas sungai. Oke. Sungai Sumatera. Nah, ini ada satu lagi. Sungai Sumatera. Nah, tapi batas sungai juga nggak ada, jadi oke deh, nggak apa-apa. Mungkin kalau punya data geologi dari web lain mungkin bisa lebih lengkap ya, kayak bisa lebih representatif untuk formasinya. Sementara di sini cuma sedikit gitu, dia masuk ke formasi Lampung aja gitu. Kemudian di sini kita udah nambahin batas sungai, ada aquifer atau danau, genangan air gitu ya, dimana ada lokasi dengan kuantitas air yang cukup besar. Ini ada embungnya, ada berapa embung, A, B, C, D, E, F. Terus bisa kita tambah juga batas kabupaten kota, batas kecamatan ya, batas kecamatan. Oke. Sebentar. Untuk batas kecamatannya nggak perlu pakai color, outline putih, atau ini tebelin aja. Oke. Masih nggak kelihatan ya batas kecamatan. Mungkin perlu sedikit lagi. Masih belum kelihatan. Kita ke properties, simbologi. Sebenarnya udah masuk sih fiturnya. Coba kita kasih label aja. Dia di MPR kalau nggak salah. Apply, label, apply. Oke. Sebentar. Batas kecamatannya rusak, filenya harus kita ekstrak ulang ya. Sebentar.
mau saya rapihin dulu. Oke, kita lanjutin lagi. Karena udah kita ekstrak yang baru ya, tinggal kita tambahin lagi batas kecamatannya. Sebentar, add. Oke, kita matiin fill colornya jadi no color, outline color hitam. Kita gedein aja. Oke, wah tebelan, 0,5 ya. Oke, terus kita sebentar, Yup, Itera. Kita pasin kira-kira skala yang tepat 1:50.000 aja. Udah cukup representatif sebenarnya. Oke, kalau udah apa lagi ya? Formasi tarahan udah. Mungkin untuk batas wilayahnya opsional sebenarnya, tapi kayaknya lebih bagus kita kasih label juga. Label MPR apply. Oke. Sebentar. Oh, maaf. Untuk batas kecamatan dia itu ada di atribut MKC. Oke. Kita ganti dulu labelnya. MKC. Kita bedain warna fontnya supaya enggak tumpang tindih ya. Fontnya kita kecilin, apply. Oke, wah kecilan fontnya sebentar. Untuk labelnya kita gedein lagi di sebelah sini. Mungkin untuk yang geologinya yang kita besarin. Untuk yang geologinya jadi 16 apply. Oke, udah. Mungkin cukup segini, kita bisa ke layout view. Oke. Nah, bisa kita edit aja. Sekarang untuk format petanya. Oke, kita benerin dulu. Oke, sebentar. Ada. Kira-kira segini aja. Terus nanti seperti biasa kita kasih judul di sini. No color, outline color hitam. Mungkin untuk pemberian komponen petanya udah pada bisa lah.
Jadi mungkin yang bakal saya jelasin lebih detailnya di bagian legenda aja, gimana cara kita bisa add legenda yang sesuai sama yang muncul pada petanya gitu. Fill color, no color. Ini nanti ini untuk judul peta, kemudian ini untuk kompas, scale bar dan scale textnya bisa di sini. Mungkin bakal saya buatin video yang lebih lengkap untuk pemberian komponen-komponen petanya. Jadi ini untuk basic-basicnya aja, yang nggak terlalu lengkap. Oke. Nah, nanti kalian bisa masukin untuk teks, bisa pakai teks, untuk pakai kotak bisa kasih rectangle sini. Terus untuk pemberian arah mata angin atau scale bar, scale text itu bisa dikasih di sini. Terus untuk untuk legendanya di sini kita bisa pakai insert legend gitu. Nah, untuk insert legend ini kita harus menyesuaikan berdasarkan legend namanya gitu. Jadi harus kita perbaikin satu-satu, mulai dari sungai, batas kecamatan, kemudian wiyupnya, kemudian formasi gitu ya. Untuk yang ini kita ganti dulu jadi sungai gitu namanya, aliran sungai, apply. Kemudian warnanya jadi biru ya, lupa, jangan hijau nanti rancu deh. Oke. Nah, kemudian untuk batas kecamatan biarin aja karena nggak bakal kita pakai. Kemudian ini danau, area danau, area aquifer. Terus saya lupa untuk nama bakunya apa kalau di pemetaan, tapi untuk sementara kita pakai aja keperluan pembelajaran. Kemudian untuk poligonnya kita ganti nama jadi Yuk Itera. Oke, kemudian yang ini untuk formasi batuan, Oke. Nah, sebenarnya untuk formasi batuan ini kan semuanya kemasukan ya, jadi kayak banyak banget yang dimasukin, itu bisa kita bisa kita pisahin. Jadi kita tinggal milih aja, pilih formasi batuan, terus kita pilih yang batas kecamatan harus dimatiin dulu kayaknya, sebentar. Formasi Lampung, kita clear selection dulu. Bentar. Clear selection dulu, terus baru kita pilih satu-satu. Sesuai gali, formasi Tarahan, Gunung Pesawaran, granit, kuarsit Sidodadi. Salah pencet. Nah, kita tinggal buka open attribute table, ntar kelihatan yang udah kita pilih. Sebentar. Susah banget nyarinya ya, kebanyakan. Bentar. Skala juga berubah. Bentar.
cukup sulit ya karena nggak pakai mouse, jadi kayaknya kita pakai ini aja, manual aja nyari legendanya. Kita bisa ini ke properties, ke symbology, unique value, kita remove all dulu, kita add value, terus kita masukin manual aja. Di sini ada formasi Lampung, maaf, kita ambil formasi, ya udah, add all value, formasi Lampung. Formasi Lampung, oke. Sebentar nggak kelihatan. Oh ya, add value lagi. Skis Wegali. Aduh. Skis Wegali. Oke. Terus kita add value lagi. Gunung api Pesawaran. Oke. Sebentar. Kita play dulu ya. Tinggal kuarsit Sidodadi. Waduh, masih ada banyak. Kuarsit Sidodadi, formasi Tarahan, granit, granodiorit. Oke. Kita ke properties lagi. Add value. Kita ke F, formasi. Complete list dulu. F, formasi Tarahan. PQRST, formasi Tarahan. Emang harus sabar ya, nggak ada yang sesimpel itu sebenarnya. Mungkin ada yang simpel tapi saya kurang tahu, jadi ya mohon maklum. F, G, ke G, granit. Wah, ini serius granit aja namanya. Granit, oke. F value lagi, granodiorit Sulan. F, granodiorit Sulan. Gunung api Kincau, Lampung Barat itu ya. Granodiorit Sulan. PQRS. Oh maaf, ini udah GU. Granodiorit. Harusnya sedikit ya granodiorit. Wah, tapi nggak ada. Granodiorit. Oh, ini granodiorit Sulan. Oke. Kita apply aja. Oh, kuarsit Sidodadi belum ya. Ini kita pilih dulu warnanya. Oke. Yang gampang aja deh. Hijau, Tarahan, granit. Sebenarnya paling gampang pakai color ramp-nya ya. Langsung aja. Hop. Pilih semua. Color ramp. Oke. Apply. Kurang kuarsit Sidodadi. Waduh, jelek banget warnanya ya. Bentar.
Quartzit Sidodadi. Sebenarnya kalau mau cepat itu bisa kita clip atau intersect ininya, data geologinya, cuman itu bakal ngerusak SHP saya gitu. Jadi harus satu-satu aja karena saya males ini ekstrak ulang ya. QRSTU Quartzit Sidodadi. Wah, ini ada keren. Udah Quartzit Sidodadi. Untuk color remnya kita ambil batuan kayak ini cocok nih. Apply. Oke. Terus kita hidupin lagi batas wilayahnya. Udah. Terus itu bisa kita masukin insert legend. Kita tambahin aliran sungai. Yang ini gak usah, kita hapus. Aliran sungai, area danau, Yupitera, formasi batuan. Oke, next. Legenda bold. Oke, next finish. Oke, dia bakal kayak gini ya. Apa itu? Simbol ID. Sebentar. Apply. Simbol ID ini gimana cara ngapusnya? Sebentar. Simbol ID. Oh, ini dia. Ini kita hapus saja. Kita editor, start editing. Mana ya? Yupitera. Oke. Ini kita turn field off. Oke. Save edit. Untuk editing. Kita hapus dulu. Wah, masih ada. Sebentar. Ntar simbol ID ini cara ngapusnya. Ini kalau yang ini bisa kita ganti aja namanya. Sebentar. Ke attribute table. Wah, udah saya hapus tadi ya ininya. Aduh, simbol ID tadi saya hapus. Sebentar, open attribute table. Name Yupitera.
properties. Oh, ini group layer ya, gak bisa diangkat. Yuk ini bisa di remove. Nah, tadi pakai simbol ID ya, harusnya pakai name. Ini kita ganti aja jadi no color, fill colornya outline jadi hitam. Harusnya ini dipindahin ke tutorial awal ya, tapi nggak apa-apa, semoga kalian ngerti aja. Ini untuk Uyup-nya tuh, dia berubah jadi nama Uyup Itera. Lapak GIS batas kecamatan, oh tadi lupa saya hapus. Pokoknya yang ini dihapus. Nanti untuk yang name ini yang ininya bisa kita ubah attribute table-nya. Kita start editing. Oke. Yang ininya kita ganti namanya. Aduh, kok dia berubah jadi folder path namanya? Aduh. Sebentar, remove Uyup Itera. Add field Uyup. Oke. Sebentar. Terra. Oke. Properties, ke simbology kita kasih ke Uyup total value. Oke. Apply. Oke. Harusnya tadi bukan nama ya, harusnya Uyup aja. Terus untuk outline colornya kita kasih hitam. Oke. Oh, maaf. Fill color, no color. Oke. Nah, Uyup Itera. Legend, legendnya lapak GIS kita hapus dulu. Sebentar. Ya, penting masukin aliran sungai, area danau, Uyup Itera, formasi batuan, formasi ini. Mungkin sekian untuk tutorialnya. Jadi ini, alamak, saya pakai editor pula. Sebentar, ngelak. Editor, stop editing, save yes. Ini kita kecilin. Nah, kira-kira untuk legendanya kayak gini. Mungkin ini yang dikecilin. Oke, ini dibesarin lagi. Nah, sekian untuk tutorial pembuatan peta geologinya. Maaf agak lama di bagian penamaan Uyup Iteranya karena atributnya cukup bingungin ya.
karena dia pakai format dari ArcMap-nya, harus kita buat field baru. Caranya itu tadi kita pakai kita ke Jupytera, open attribute table, itu kita ke add fields buat ngasih nama view-nya. Udah add field baru, kita ke editor, start editing, kita tulis view gitu, kita kasih nama iteranya, baru bisa masukin ke legend. Yang batas kecamatannya harusnya nggak perlu dimasukin, cuma perlu aliran sungai, area danau, view iteranya, formasi batuan gitu ya. Sekian untuk tutorialnya, kayaknya cukup gampang ya sebenarnya, walaupun agak lama ya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.